Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengulas tentang Perjanjian Hudaybiyah. Gambaran secara rinci mengenai awal mula terdapatnya Perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah yang bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslim di Madinah. Kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi pun melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umroh ataupun haji akhirnya sampai ke telinga masyarakat Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid ibnu Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah berkeliling dengan mengitari pegunungan. Sedangkan untuk mengitari jalan baru tersebut amatlah sukar. Setelah menempuh perjalanan yang amat melelahkan, akhirnya rombongan tersebut sampai di suatu daerah yang bernama Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah positif dengan mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Perundingan tersebut akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umroh. Orang Quraisy akhirnya percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umroh dan bukan untuk berperang. Pihak Quraisy pun akhirnya mengirimkan utusannya untuk melaksanakan perundingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi orang Quraisy diwakili oleh Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ditemani Ali bin Abi Thalib. Maka pertemuan tersebut menghasilkan Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi Perjanjian Hudaybiyah intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah 10 tahun. Yang kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. Yang keempat, selain warga Mekah dan Madinah, dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Mereka akan tetap dipersilakan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya, bukan digunakan untuk menyerang. Sebagian kaum muslimin merasa kecewa atas hasil Perjanjian Hudaybiyah. Mereka menilai bahwa Perjanjian Hudaybiyah tersebut merupakan suatu kelemahan dan kekalahan dan juga ada intrik dari orang-orang Quraisy di Mekah. Tetapi seiring berjalannya waktu, hasil dari Perjanjian Hudaybiyah ini pun mulai terlihat. Sejarah Perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan yang nyata bagi orang muslimin dan perjuangan Islam.